Masih di Breaking News Kompas TV, Saudara, terkait dengan upaya penangkapan yang dilakukan polisi terhadap tersangka kekerasan seksual santri. Kasus ini sudah berjalan lama, Saudara. Kasus ini sudah berjalan dari 2019. Sejumlah proses pra-peradilan sudah dilakukan oleh tersangka, namun ia gagal. Dan kemudian pada Januari 2022, 6 bulan yang lalu, Saudara, atau berkas tersangka ini dinyatakan sudah lengkap atau P21, dan akhirnya saat ini proses penangkapan secara paksa dilakukan oleh polisi karena sudah mangkir berkali-kali. Kita masih bersama dengan Susi Indraswari, Aliansi Kota Santri Lawan Kekerasan Seksual. Mbak Susi, lebih besar lagi, selain kasus kekerasan seksual yang saat ini sedang kita tayangkan begitu, sebenarnya ada kasus kekerasan seksual seperti apa lagi yang mungkin Anda ketahui dari aliansi nih? Kalau kita melihat yang kemarin-kemarin ya Mbak ya, kalau di Indonesia juga sudah mulai bermunculan banyak sekali kasus kekerasan seksual, mulai yang dari Cibiru, dari apa yang kemarin itu di mana di Banyuwangi, ada 6 santri itu 6 santri, 5 santriwati dan 1 santriwan yang mendapatkan pelecehan seksual dari pengasuh pondok. Terus kalau di Jombang itu setelah kasusnya DPO ini ada Mbak, ada kasus lagi juga beberapa santriwati dan sudah putusan. Makanya ini kami juga dengan teman-teman aliansi ini juga mengaku heran kenapa dengan yang DPO ini kok susah sekali, padahal ada kasus setelah hebohnya itu kasusnya DPO ini, polisi dengan segera, Polres Jombang dengan segera menangkap serta menyidangkan kasus itu, dan sekarang sudah si tersangka juga sudah melakukan hukuman gitu. Jadi ini apa gitu loh. Oke, artinya memang ada banyak ya Mbak Susi ya, kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan pesantren. Ya, banyak sekali. Kalau ya bukan saya akan mendiskreditkan pondok pesantren ya, mohon maaf ya pada Pak Ubaidillah ya, saya mohon maaf sekali, masih banyak kok pesantren-pesantren yang betul. Ini beberapa oknum pesantren saja yang melakukan itu. Baik, Mbak Susi, kita tentu ingin tahu juga kabar dari para korban. Seperti apa Mbak Susi? Untuk para korban itu memang sih sekarang ini karena sudah dilindungi sama LPSK ya Mbak ya, sehingga kami pun untuk mengakses ke korban juga amat susah. Gitu. Kalaupun bisa ya kami hanya sekedar ke orang tuanya saja. Kalau ke situ pasti akan ada izin dari LPSK gitu. Hanya PH Mbak, hanya pengacara saja yang bisa akses ke korban. Oke, baik. Mbak Susi, ini juga berkat dorongan-dorongan Anda juga yang begitu kuat begitu untuk mengupayakan agar kasus ini berproses jelas, saya katakan jelas artinya tidak hanya menguap begitu saja. Apa yang ingin Anda sampaikan terakhir Mbak Susi? Seperti yang sebelum-sebelumnya ya, saya beberapa kali dengan teman-teman media ya polisi cepatlah menangkap biar nggak berlarut-larut. Kasihan dengan pondok-pondok pesantren yang lainnya. Itu saja. Kalau memang DPO merasa ini fitnah, merasa tidak melakukan kejahatan, segera ke Polda Jatim untuk menyerahkan diri. Gitu. Kita berproses di proses hukum aja, sehingga nggak bertele-tele seperti ini, sehingga nggak merugikan nama pondok yang lain. Karena ya kita tahu pondok di Jombang itu sangat banyak sekali, mulai dari pondok besar sampai pondok-pondok yang kecil-kecil ini semua sudah berdampak gitu. Apalagi mau penerimaan siswa baru ya, orang tua juga sangat ketar-ketir ya untuk memasukkan anaknya ke pondok. Baik, Mbak Susi Indraswari, Aliansi Kota Santri Lawan Kekerasan Seksual, terima kasih sudah berbagi informasi di Breaking News Kompas TV, Mbak Susi. Sehat selalu Mbak Susi, nanti kita juga akan nantikan bagaimana proses penangkapan ini dilakukan oleh polisi.
Saudara, upaya penangkapan tersangka kekerasan seksual terhadap santri di Jombang, Jawa Timur masih terus dilakukan oleh polisi. Sampai dengan siang hari ini, saudara, ada 60 orang yang ditangkap yang disebut melakukan penghalangan dalam upaya penangkapan pada hari ini. Proses ini, saudara, sudah berjalan cukup panjang setelah penetapan ataupun setelah berkas penetapan tersangka ini dinyatakan P21, artinya sudah lengkap, cukup bukti begitu. Namun dalam 3 kali panggilan yang dilayangkan oleh Polda Jawa Timur terhadap tersangka ini tidak pernah dipenuhi. Dan akhirnya hari ini pihak polisi melakukan upaya paksa dengan menyisir, mendatangi langsung pondok pesantren ini dan juga menyisir seluruh wilayah pondok pesantren yang luasnya sekitar 5 hektar. Halangan atau penghalangan juga dilakukan dari pagi tadi. Ada sejumlah orang yang berupaya untuk menghalangi proses penangkapan terhadap tersangka kekerasan seksual santri di Jombang, Jawa Timur. Saudara, breaking news Kompas TV masih akan kami lanjutkan seusai jeda bersama dengan rekan saya Muhammad Syaresa. Saya Dilu Puspa mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.